Kisah saat Nabi Sulaiman ingin memberi makan semua makhluk hidup. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan penguasa Israel yang dihormati dalam Islam, Yudaisme, dan Kristen. Dia adalah putra Nabi Daud dan Batsyeba. Dalam tradisi Islam, Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang dianugerahi banyak anugerah ilahi, termasuk kemampuan berbicara dengan binatang dan jin. Nabi Sulaiman hidup dan memerintah di kerajaan Israel. Ia diketahui membangun kuil pertama di Yerusalem. Setelah kematiannya, kerajaan itu terbagi menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Ia dikenal sebagai raja yang sangat kaya raya yang konon merupakan orang terkaya yang pernah diciptakan Tuhan. Kekayaannya berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak yang diterimanya dari rakyatnya. Beberapa mukjizatnya yang paling terkenal adalah pengendalian jin dan binatang, pengendalian angin, pembangunan kuil pertama di Yerusalem dan penobatan Ratu Seba. Dalam kerajaan Nabi Sulaiman yang megah dan makmur, terdapat sebuah dapur kerajaan yang tiap harinya memasak daging dalam jumlah yang sangat besar. Daging dari 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing setiap harinya, dimasak dengan berbagai bumbu dan rempah pilihan. Makanan ini kemudian dibagikan kepada rakyat dan anggota kerajaan, sebagai bentuk kepedulian dan pemurah hati Nabi Sulaiman terhadap rakyatnya. Namun, rasa pemurah hati Nabi Sulaiman tidak berhenti sampai di situ. Ia memiliki keinginan yang lebih besar, yaitu memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Nabi Sulaiman kemudian memohon kepada Allah untuk mengizinkannya mewujudkan keinginan tersebut. Namun, Allah tidak langsung mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Allah menjawab, "Sungguh, engkau, Nabi Sulaiman, tidak akan mampu." Meski mendapatkan jawaban tersebut, Nabi Sulaiman tidak menyerah begitu saja. Ia kembali mengajukan permohonan itu kepada Allah. Akhirnya, Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Kejadian ini menjadi bukti bahwa keinginan Nabi Sulaiman untuk memberi makan semua makhluk hidup bukanlah hal yang mustahil, asalkan didasari dengan niat yang baik dan pemohonan kepada Allah. Setelah doanya dikabulkan, Nabi Sulaiman, dengan wajah yang berseri-seri, memerintahkan para pasukannya. Pasukannya bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga jin. Ia meminta mereka untuk memberitahu kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dari hewan-hewan di darat hingga ikan-ikan di laut, untuk menghadiri undangan jamuan makan yang ia selenggarakan. Makanan yang disajikan Nabi Sulaiman bukanlah makanan biasa. Menurut cerita, makanan tersebut memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan, begitupun dengan lebarnya. Bayangkan betapa besar dan luasnya hidangan tersebut. Lalu Allah, dengan suara yang lembut namun penuh otoritas, bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai memakan hidangan yang kamu sediakan?" Nabi Sulaiman, dengan penuh keyakinan, menjawab, "Mereka yang ada di darat dan di laut." Kemudian, dengan kekuasaannya yang tak terbatas, Allah memerintahkan satu makhluk besar dari golongan ikan untuk pertama kali menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Makhluk itu melahap makanan dengan lahap, seolah-olah ia belum pernah makan sebelumnya. Ini adalah awal dari kisah saat Nabi Sulaiman ingin memberi makan semua makhluk hidup. Nabi Sulaiman, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kekuasaannya, terkejut melihat satu ikan besar melahap semua hidangan yang sudah disediakannya. Ikan itu, dengan perut yang tampaknya tak terpuaskan, kemudian berkata, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Mendengar ini, Nabi Sulaiman merasa sangat terpukul. Ia menyadari bahwa ia telah merasa sombong dan merasa mampu memberi makan semua makhluk hidup. Seketika itu pula, Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah. Ia memohon ampunan karena telah merasa sombong. Satu ikan saja ternyata masih belum cukup untuk membuat kenyang. Hikmah dari kisah Nabi Sulaiman ini adalah bahwa Allah benar-benar maha kaya dan tidak terbatas. Bahkan,
Kekayaan Nabi Sulaiman saja tidak sanggup untuk membuat kenyang satu ikan pun yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa hanya Allah yang mampu memberi rizki kepada semua makhluknya.